Selamat berjumpa, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan orang-orang muda yang terkasih dimanapun berada. Pada kesempatan ini, kita akan mengadakan pendalaman iman kebangsaan dengan tema 100% Katolik dan 100% Indonesia. Maka mari kita mengawali kegiatan pendalaman iman kebangsaan ini dengan berdoa, mohon berkat dan penyertaan dari Tuhan sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas berkat kehidupan yang kami terima dari anugerah dan kebaikan-Mu. Pada kesempatan ini kami akan mengadakan pendalaman iman kebangsaan. Maka kami mohon berkat-Mu, bimbingan-Mu, agar kegiatan ini sungguh bermanfaat bagi kami untuk semakin mencintai negeri kami dan semakin mencintai iman kami akan Engkau. Berkatilah seluruh kegiatan ini, semoga dapat berjalan dengan baik, aman, dan lancar. Sebab Engkaulah Allah yang Maha Baik, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, di tengah pandemi virus corona saat ini, kita harus yakin bahwa kita tak berjalan sendirian. Masih ada Tuhan yang membimbing, melindungi, dan menyertai kita. Maka kita harus percaya bahwa kuasa Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kita masing-masing. Sebagai orang beriman, kita tak perlu saling menyalahkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Tetapi mari kita menyadari dan mengoreksi diri sendiri sejauh mana peran kita sebagai warga Katolik dan juga warga Indonesia di tengah situasi krisis yang sedang kita alami saat ini. Maka mari sebelum kita lebih jauh mendalami iman kita pada kesempatan ini, marilah melalui tayangan video lagu berikut kita menyimak dan maknai setiap kata dan gambar dari lagu ini. Kita akan merenungkan peristiwa duka dunia maupun di negara kita yang masih berlangsung sampai saat ini. Mari kita mendengarkan dan menyimak video lagu berikut ini. Kadang Tuhan memberi cobaan berat, ujian datang dalam bentuk apa saja. Ketika kita sedang terlena, ketika kesombongan tak terkalahkan, bencana datang menyapa dengan rasa kesombongan kita seakan tak berdaya. Buang 1000 kata, derayan air mata tak tertahan. Dunia sedang berduka, manusia sedang bertaruh nyawa. Ribuan nyawa melayang, Jeritan tangis di mana-mana. Tuhan, kami tak berdaya. Tuhan,
mata, derayan air mata tak tertahan. Dunia sedang berduka, manusia sedang bertaruh nyawa. Ribuan nyawa melayang, jeritan tangis di mana-mana. Tuhan, kami tak berdaya. Tuhan, kami tak mampu berkata. Tuhan, kami kehabisan cara, kami kehabisan air mata. Tuhan, kami telah bersalah. Ampunilah kami, ya Tuhan. Mumpung masih Ada kesempatan untuk berbenah sebelum terlambat. mumpung masih Ada kesempatan untuk berbenah sebelum terlambat. Baik Bapak Ibu, Saudara-saudari, orang muda Katolik yang terkasih, kita sudah menyimak video lagu tentang duka dunia dan duka Indonesia yang sedang terjadi saat ini. Maka mari kita menjawab dua pertanyaan berikut dan merenungkannya di dalam kehidupan kita masing-masing. Yang pertama, apa kesan Anda setelah menyaksikan video lagu tadi? Yang kedua, apa pesan video lagu tadi bagi hidup Anda? Mari kita renungkan beberapa saat kedua pertanyaan ini berkaitan dengan situasi dunia, terlebih situasi Indonesia yang terjadi saat ini. Baik Bapak Ibu, Saudara-saudari, dan orang muda yang terkasih, mari kita lebih jauh melihat pengalaman hidup, pengalaman harian ke dalam terang kitab suci. Kita akan membaca bersama kitab suci, kata-kata dan pesan dari Tuhan sendiri, terlebih berkaitan dengan apa yang dapat kita lakukan sebagai orang Indonesia dan juga sebagai orang Katolik. Bacaan kitab suci dari Injil Matius bab 22 ayat 15 sampai dengan 22. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh mereka bersama-sama orang-orang Herodian padanya. Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku? Hai orang-orang munafik, tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar."
Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Saudara-saudari yang terkasih, kita telah membaca dan mendengarkan teks Injil Matius 22, 15 sampai dengan 22. Maka mari kita juga merenungkan beberapa pertanyaan kitab suci berikut ini yang membantu kita untuk semakin memperdalam iman kita akan Yesus Putra Allah. Yang pertama, apa yang sudah kita lakukan sejauh ini sebagai warga Katolik dan warga Indonesia? Yang kedua, di kata-kata Yesus, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik?" Dan yang ketiga, apa pesan Tuhan dalam teks Injil Matius tadi bagi kehidupan kita masing-masing? Mari kita renungkan sejenak 3 pertanyaan ini di dalam hidup kita, di dalam hati kita masing-masing. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kesulitan, kegelisahan, dan ketakutan apapun, datanglah pada Tuhan. Ia adalah Sang Pemilik hidup yang tahu dan mengerti persoalan hidup yang kita alami. Seberapa berat persoalan hidup dan seberapa dalamnya duka yang kita tangisi saat ini, percayalah, kuasa Tuhan akan membebaskan semuanya. Duka dunia ini akan berlalu dan kemuliaan Tuhan akan tampak bagi umat-Nya yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Tuhan membutuhkan kerjasama dari kita untuk memulihkan dunia ini. Bukan sebaliknya, kita hanya meminta, menangis, dan memohon kepadanya, tetapi tidak terlibat dalam memulihkan negeri ini. Tuhan membutuhkan kerjasama dari kita umat-Nya. Sadarlah, telah begitu banyak pengorbanan para medis, dokter, perawat, pemerhati kesehatan, dan siapapun bagi negeri ini. Di manakah peran kita saat ini? Dunia dan negeri kita sedang terluka dan berduka. Mari kita bangkit bersama, tidak hanya berdiam diri dengan berdoa. Tuhan membutuhkan lebih dari itu. Mari bekerja sama dengan Tuhan memulihkan negeri ini. Apa yang bisa kita berikan untuk negeri ini? Berikanlah doa, semangat, pelayanan amal kasih, perhatian, dan tak lupa juga patuhilah segala anjuran dari negeri ini. Bersama kita pasti bisa. Maka jadilah sungguh-sungguh 100% warga Katolik dan 100% warga Indonesia. Maka marilah sejenak kita menghormati dan mendoakan mereka yang telah berjuang, yang berjasa, berkorban demi negeri ini. Kita tundukkan kepala mendoakan saudara-saudari kita yang telah berkorban untuk negeri ini. Ya Bapa, semoga Engkau memberkati kami semua yang masih berziarah di dunia ini. Lebih-lebih kami mohon berkat-Mu bagi mereka yang telah berpulang, berkorban atas negeri ini. Semoga Engkau memberkati kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu,
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.